tidak terasa ya. Hari ini ya Kak ya, sudah hari Minggu. Iya Kak, puji Tuhan hari ini kita masih bisa beribadah bersama meski dari rumah secara online. Ya, puji Tuhan berkat kecanggihan teknologi kita masih bisa berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, siapa di sini yang sudah siap memuji Tuhan? Saya Berdiri dan angkat tangannya tinggi-tinggi. ya, Lebih tinggi lagi. lebih tinggi lagi. Adik-adik luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita dalam ibadah dan aktivitas sekolah hari Minggu KPA Resort Pulang Pisau pada tanggal 29 Agustus 2021 bersama Kati Dan Kak Maria. Ya, baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan judul King Kong badannya besar dan anak monyet. Marilah adik-adik yang ada di rumah, kita gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badannya untuk memuji siapa? Memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Anak monyet di atas pohon, anak kecil di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak tua di dalam gereja. Panjang muka, namanya muda, panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak kecil di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan pujian seperti mentega dan roti. Teman-teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau
selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti terang dengan batu, seperti diriku dengan kamu. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang setiap hari membaca Alkitab? Saya. Ya adik-adik, Alkitab bukan hanya sekedar buku biasa, tetapi Alkitab adalah buku yang berisi kebenaran firman Allah yang memberikan apa? Penghiburan, nasihat, serta rencana dan kebaikan Tuhan Allah. Mari adik-adik, kita memuji nama Tuhan yang mulia dengan pujian kebuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, Buka Alkitab, lalu ku baca, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Iya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah sekarang mari kita siapkan hati kita, duduk yang rapi, kemudian buka telinganya dan siapkan hatinya untuk menerima firman Allah. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, selamat mendengarkan cerita Alkitab. Adapun cerita kita pada hari ini dibawakan oleh kakak Risma Sering Oringo. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memelihara kami, dan kami dapat mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan berkati kami, Tuhan bikin hati kami mengerti, dan kami dapat melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Di sana tentang Ananias dan Safira. Adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada teman, ada saudara, ada lingkungan kita. Pernahkah Anda mendengarkan kata berbohong? Dan berbohong itu adalah berdusta. Salah satu dari hukum Taurat yang dikatakan jangan bersaksi dusta. Adik-adik, kalaupun kita mendengarkan orang berbohong itu berarti menghilangkan sesuatu fakta, menghilangkan apa yang terjadi. Berdusta sama dengan berbohong.
Berarti dia membenarkan diri, padahal bukan seperti itu. Sebagai contoh seperti di bawah ini, tapi contoh kita bawakan pada saat ini. Ada seorang anak yang sedang asik bermain bola di halaman rumah. Lalu anak ini menendang bola itu kena pas bunga atau pot bunga mama yang ada di teras. Pot bunga ini pecah dan hancur. Nah, dia berpikir, bagaimana ya supaya saya nanti tidak dimarahi mama? Aduh, saya salah ini. Gimana ya? Dia berusaha menutupi yang sebenarnya, adik-adik. Itu tidak baik. Lalu, tak lama kemudian, si ibu datang dari warung. Loh, kenapa pot mama ini bisa pecah? Lalu si anak ini bilang, saya tidak tahu, Mak. Apakah ada sesuatu yang membuat dia pecah? Kenapa saya tidak tahu, Mak? Saya kan tadi main game, Mak, di kamar tamu. Tapi karena saya dengar brok seperti itu, lalu saya keluar, ternyata sudah pecah. Adik-adik, anak Tuhan yang baik tidak boleh seperti itu. Itu sudah menghilangkan fakta yang sebenarnya. Anak ini sudah jelas-jelas salah. Lalu bagaimana kalau kita salah? Kalau sebenarnya dia sudah salah, dia sudah menendang bola kena pot mamanya itu, lalu dia bilang, Mak, maaf ya, saya salah, tadi pot mama pecah, maaf ya, Mak. Otomatis kan mamanya akan memaafkan. Namun si anak tadi menghilangkan fakta yang sebenarnya dengan membenarkan dirinya dia ada di kamar tamu main game. Itu bohongnya, adik-adik. Itu berdusta. Nah, kalau ada di antara kita yang pernah berbohong, jangan diulangi lagi ya adik-adik. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah hari Minggu yang baik, yang takut berbuat dosa, jangan berdusta, jangan berbohong. Ya adik-adik, supaya kita menjadi anak yang pintar, anak yang baik di hadapan orang tua, di hadapan teman-teman, apalagi di hadapan Tuhan. Ya kan adik-adik? Demikian juga tadi firman Tuhan, cerita Alkitab, yaitu tentang Ananias dan Sapira. Ananias dan Sapira berniat untuk menjual sebidang tanah, di mana nanti duitnya itu akan diberikan untuk pelayanan untuk sesama. Nah, ternyata sesudah tanah itu laku, si Ananias tidak jujur adik-adik. Dia tidak jujur mengatakan sekian duit penjualan tanah itu. Lalu Tuhan marah sama dia. Karena Tuhan marah, dia dihukum. Dan Ananias jadi meninggal karena dihukum Tuhan. Adik-adik, gitu juga tadi Sapira. Sapira adalah istri Ananias yang mengetahui suaminya tadi adalah berbohong, tidak jujur. Maka dia juga dihukum oleh Tuhan dan meninggal. Ada satu hal yang kita ambil dari cerita Alkitab ini adik-adik. Kita jangan berbohong. Kita jangan berdusta. Kenapa? Kalau kita berdusta, itu adalah dosa. Nah, kepada orang tua, kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Di akhir cerita, kita akan mendengar ayat hafalan yang akan kita ingat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas cerita yang kami dengarkan baru saja. Biarlah cerita ini Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berbohong, jangan berdusta, supaya kami tidak berdosa dan kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Adik-adik, firman Allah saja yang mampu menghibur dan menguatkan kita dalam menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Biarlah kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan.
baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan tambahan dari kita untuk Tuhan sebagai ucapan syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang sudah lahir dalam hidup kita. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Kau sudah memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami dalam sekolah minggu kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh kami pakai untuk pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik yang di rumah pasti mau jadi anak-anak terang, tidak hanya terang di rumah, tetapi juga terang di sekolah dan di gereja. Iya, nah Kak Ati, bagaimana sih caranya supaya kita bisa jadi anak-anak terang? Ya, yang pertama harus taat perintah Tuhan. Kalau di rumah harus taat orang tua, kalau di sekolah dan di gereja harus taat pada guru, dan juga harus mengasihi sesama agar terangnya semakin bersinar. Ya, mari adik-adik bersama-sama kita memuji Tuhan kembali lagi dengan pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersekolah minggu walaupun masih di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya
kehidupan orang tua kami, keluarga kami, sekolah kami, teman-teman kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya adik-adik, karena kita akan ke aktivitas sekolah hari Minggu. Ya adik-adik, tetap berdoa agar kita selalu selalu sehat, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Salam sehat adik-adik semua dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.